Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Afifah dengan NIM 23055200021. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Program studi akuntansi tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik di dalam kelas, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah naungan HMPS Akuntansi. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk membangun kemampuan akademik, soft skill, serta mempererat solidaritas antar mahasiswa Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Beberapa kegiatan yang rutin dan pernah dilaksanakan oleh HMPS Akuntansi, diantaranya yang pertama adalah ACP, yaitu adalah Accounting Competition Plus tingkat se-Jawa Tengah dan DIY. Untuk siswa dan SMK-nya seperti ajang pembelajaran minat dan bakat di bidang akuntansi. Nah, yang kedua itu ada bakti masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yang kelima ada studi banding dengan kampus lain untuk menambahkan wawasan dan pengalaman organisasi serta memperluas relasi. Demikian perkenalan singkat dari saya mengenai program studi akuntansi dan kegiatan-kegiatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai audit siklus perolehan dan pembayaran tetap. Nah, materi ini tuh sangat penting untuk kita pahami karena berkaitan langsung dengan ilmu akuntansi yang sedang kita pelajari. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Berikut ini adalah gambaran kertas kerja pemeriksaan yang dapat saudara lihat di buku 2, yaitu di halaman 115 sampai dengan 120. Jadi data yang kita gunakan ya, kita mengambil daftar aset sesuai dengan data yang sudah diisi dalam kertas kerja tersebut. Gimana di sana ada daftar harga perolehan aset, kemudian ada akumulasi penyusutan dan ada nilai buku. Nah, jadi ini untuk para kliennya yang berdasarkan kliennya. Kemudian di sini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan dan akan menghasilkan nilai per auditnya ya ini ya. Nah, yang menjadi temuan audit dalam melakukan pemeriksaan ini dapat dilihat di buku 1 ya. Ini di sana ada data yang berhubungan dengan aset tetap di modul 7 ya. Nah, ini menjadi temuan pertama. Di sini ada masalah bangunan dan prasarana ya. Yang bahwa di sini tuh ada perusahaan PT Suku sudah membangun sebuah gedung dengan menghabiskan nilai sebesar 1.500.000.000. Yang sampai dengan akhir tahun 2018 perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun. Jadi ini kan untuk aset yang dibuat sendiri ya. Di sini contohnya kan ada gedung ya. Yang perhitungannya PPh-nya tentu berbeda dengan aset yang diperoleh dengan cara melakukan pembeliannya. Jadi DPP yang dijadikan sebagai dasar pengenaan PPN-nya itu 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Tapi kan di sini kan 20% itu kan dari 1.500.000.000. Nah, dan PPN-nya itu kan tetap sebesar 10% ya. Kemudian mungkin kita bisa masukkan di sini ya untuk pemeriksaan yang pertamanya ya. Di sini dapat kita masukkan bahwa perusahaan belum melakukan pencatatan PPN atas bangunan yang dibuat sendiri. Nah, jadi kita usulkan nih untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu dengan mencatat PPN sebesar 10% dari 20% dikalikan dengan 1.500.000.000 itu dengan cara mendebit bangunan prasarana dan mengkredit utang PPN ini ya. Nah, jadi di sini kan bukan masukkan PPN masukan ya, karena bukan diperoleh dari pembelian, tapi kan di sini dengan cara dibuat sendiri. Nah, maka dia akan menambah nilai aset dan negatifnya adalah utang PPN-nya sebesar 30 juta. Nah, jadi perhitungannya tadi kan adalah 10% dari 20% dikalikan 1.500.000.000, jadilah 30 juta ini. Nah, jadi itu 20% ini tuh adalah DPP-nya, DPP karena saat ini kan dibuat sendiri ya, dan 10% ini adalah PPN-nya gitu. Kemudian yang kedua, pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli 3 unit truk Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Ini ya, 300 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tahun ini tanggal 6 Juli 2017 adalah sebesar 80 juta dan akumulasi penyusutannya itu sebesar 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59 juta 371.000, sedangkan isinya dibayar oleh perusahaan dan dapat dicatat jurnal sebagai berikut. Nah, ini untuk pencatatan mendebitnya kan kendaraan bermotornya ya. Kemudian kreditnya itu adalah bank loko. Nah, jadi transaksi yang berhubungan dengan tukar tambah. Yang artinya di sini kan ada aset yang diperoleh dan ada aset yang dilepas. Tapi kan kita harus mengetahui nih berapa laba atau rugi atas pertukaran aset ini. Jadi tidak bisa nih kita membuat jurnal langsung seperti ini. Nah, tidak bisa membuat jurnal langsung seperti ini ya. Sementara kendaraan bermotor yang lama kan harus kita keluarkan. Nah, kendaraan bermotor yang baru harus kita catat. Gitu.
Mungkin kita dapat buat perhitungannya ya. Untuk perhitungannya, oke di sini ya. Nah, kita dapat buat perhitungannya di sini ya untuk pertukaran aset tetapnya. Yang pertama kan yang kita hitung terlebih dahulu adalah harga perolehan truk misalnya, gitu kan. Yang pertama yang kita hitung terlebih dahulu itu harga perolehan truk misalnya. Jadi truk misalnya itu truk yang lama yang ditukar untuk ditukar. Kemudian ini kan ini ya, uh, kemudian ini kan ada harga perolehan sekarang kita hitung ya akumulasi tuntutannya. Nah, di sini kan dua akumulasi sudah disebutkan ya tadi ya sebesar 16 juta populasinya. Berarti kan diperolehlah nilai buku nih, nilai bukunya. Nah, dari hitung itu kan sebesar 64 juta. Nah, itu tuh dari 80 juta ini dikurangi 16 juta ini lah hasilnya 64 juta ini. Kemudian di sini ada tulisan ini dihargai sebesar 59 juta 371 ribu. Berarti kan dari selisih antara nilai buku, ini nilai buku dan nilai pasar, berarti kan sama nih. Nah, jika dilihat di sini kan besarnya kan adalah besar nilai buku ya, maka selisihnya disebut dengan rugi pertukaran aset. Berapa dapatnya? Nah, dapatnya adalah 4.629.000. Itu adalah pertukaran aset. Aset tetap yang diperoleh dari nilai buku dikurangi nilai pasar. Kemudian yang berikutnya di sini kan ada kendaraan yang dibeli harga 300 juta ya, yang tadi ya. Mungkin bisa dilihat di buku 1 ya kan, harga bentuk. Nah, tapi kan di sini kan hanya dicatatnya kan sebesar 240 juta 629 ribu itu yang di jurnal itu ya. Nah, artinya kan jadi kurang catat. Berapa kurang catatnya? Kita perhitung aja di sini. Berarti kan jadi untuk harga asetnya kan uh, oke. Berarti kan tadi kan kemudian kan kendaraan di sini ada kendaraan 300 juta ini. Nah, kemudian kan tapi kan di sini harus dicatat nih. Nah, dicatat kan sebesar 240 juta 629 ribu. Nah, artinya kan jadi kurang catat nih. Nah, berapa kurang catatnya kita perhitungkan aja di sini. Jadi untuk harga aset yang baru itu kan 300 juta, baru dicatat 240 juta 629 ribu. Maka ada kurang dapat sebesar 59 ribu 371 ribu. Ini kurang, ini adalah kurang dapat atas aset tetap. Jadi dari perhitungan ini dapat kita buat jurnal koreksinya atas kesalahan pendapatan yang dilakukan di accounting PT surplus. Jadi apa yang kita masukkan di sini untuk pertemuan yang kedua ya. Terjadi kurang catat perolehan aset tetap serta belum mencatat akumulasi peningkatan ruginya. Penjutaan dan ruginya ya. Nah, jadi ini kan perlu kita lakukan koreksinya. Jadi dengan mendebitkan kendaraan bermotor, kemudian mendebitkan akumulasi penyusutan kendaraan bermotor. Nah, dan rugi pertukaran asetnya untuk kreditnya itu adalah kendaraan bermotor. Nah, untuk yang debit ini kan kita masukkan kekurangannya ya. Nah, mungkin sebesar 59 juta 371. Nah, diambil dari sisi ini ya. Kemudian berarti ini kan tadi kan ukurannya kita masukkan di sini kan, tambah di sini berarti di debit, kemudian akumulasinya kita masukkan di sini ya sebesar 16 juta ya dari sini. Nah, ini karena asetnya dijual ditukar berarti kan akumulasinya ikut berkurang, kemudian rugi pertukaran aset ini kita masukkan ini kita masukkan ke sini sebesar 4.629.000. Dan di sini kendaraan bermotor yang dikredikan adalah sebesar 80 juta ya, berarti ini ya masukkan ke sini nilainya ya. Jadi nilai kendaraan yang ditukar di sini adalah 80 juta. Jadi jika dijumlahkan yang di sesi debit ini harus sama nih, sama dengan di bagian kredit. Nah, jika sudah sama berarti pertemuan sudah selesai. Selanjutnya soal setelah berikutnya kan di ya berikutnya kan di mana di sini di sini pada tanggal 5 Maret 2018 perusahaan telah melakukan pembelian 1 unit Hall Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut ya. Jadi ini kendaraan sewa pembiayaan yang artinya leasing. Ini kan harga perolehannya ya. Maksudnya ada uang muka, ini ada pokok pinjaman, terus ini adalah ada bunganya, terus ada jumlah pinjamannya. Nah, kemudian ini kan ada masa pembiayaan, ini ada angsuran, pokoknya ini ada Nah, kemudian kan mungkin saya lupa menuliskan ya untuk di bawahnya angsuran ini. Terus untuk pokok
Bawahnya ini ada angsuran pokok ya sebesar 4 juta dan bunganya itu kan sebesar 1.165.000 ya. 165.875 ya rupiah. Nah, kemudian untuk pembayaran sewa pembiayaan ini setiap bulannya terhitung bulan Mei 2018 dan pada akhir masa sewa pembiayaan mempunyai hak opsi. Ada hak opsinya nih. Jadi oleh perusahaan ternyata dicatat seperti ini. Nah, untuk kendaraan bermotornya itu sebesar 160 juta. Kemudian bank loponnya itu sebesar 36.019.000. Berarti kan ini DPP-nya ya. Ini ya. Terus 30 untuk 36 ini yang 36.019.000 ini bagian atas. Nah, kemudian untuk sewa pembiayaan jangka panjangnya sebesar 123.918.000. Ini jumlah pinjamannya. Ya kan ini jumlah pinjamannya ya. Terus jadi itu ini ada 160 juta. Oke, ini ada 160 juta diperoleh dari jumlah pinjaman ya. Dari jumlah pinjaman yang sebesar 123.981 ini ditambah dengan 36.019.000 ini. Nah, maka hasilnya 160 juta ini gitu. Ini ditambah dengan uang muka yang dapat hasilnya 160 juta. Jadi berdasarkan PSAK yang diakui sebagai harga perolehan kendaraan adalah uang muka ditambah dengan pokok pinjaman yang 36 juta ini tambah dengan 36 juta ini tambah 96 juta tanpa bunga ya. Jadi bunganya itu sebenarnya tidak menambah nilai harga perolehan aset. Berarti kan ini kesalahan yang terjadi dilakukan pada situsnya. Nah, kemudian dari pencatatan akuntansi untuk aset tetap yang diperoleh dengan cara leasing itu harus dicatat terpisah dengan aset yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi nanti ketika sudah lunas baru bisa diakui sebagai aset perusahaan. Harus kita buat jurnal koreksinya dengan cara mengurangi kendaraan bermotor ini mengakui sebagai aset sewa pembiayaan. Nah, di jurnal yang dapat kita di jurnal yang dapat kita buat di sini ya, untuk yang ketiga ya, ada salah catat kendaraan. Sewa kendaraan yang diperoleh melalui sewa pembiayaan. Nah, maka jurnal koreksi yang diusulkan adalah mendebit akumulasi aset tetap yang berupa kendaraan bermotor senilai harga perolehan sebesar 132.019.000 gitu kan. Kemudian untuk utang sewa pembiayaan jangka panjangnya ini untuk sewa pembiayaan jangka panjang di sini tuh terjadi kelebihan karena termasuk bunga, maka dikurangi sebesar nilai bunganya. Nah, yang tadi itu yang 27.981.000 ya. Jadi itu nilai yang dikurangi. Nah, jadi kreditnya adalah kendaraan bermotor. Jadi kendaraan bermotor yang dibeli melalui sewa atau leasing yang diakui sebagai aset sewa kendaraan bermotor. Jadi ini bukan diakui sebagai kendaraan bermotor. Itu beda ya. Maka di sini itu harus dikeluarkan yaitu dengan mengkredit kendaraan bermotor senilai yang sudah dicatat sebelumnya yaitu sebesar 160 juta itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini dan C di sini kan bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 di sini kan membeli 10 unit komputer ya melalui impor. Nah, berikut ini adalah data-datanya. Jadi untuk permasalahan yang terjadi di sini kan dicatat oleh perusahaan peralatan kantor sebesar 96.600.000. Berarti kan ya 96.600.000 ini nilai impor, kemudian PPN masukannya itu kan 9 juta. PPN masukannya ya sebesar 9.660.000. Berarti kan ini kemudian di sini ada pajak dibayar di muka PPh pasal 22 yaitu PPh impor kemudian hingga beban lain-lain ya. Nah, sebesar 9.860.000 dan kreditnya yaitu Bank Lopo sebesar 118.565.000 ya, sesuai dengan yang dibayarkan ini ya. Yang dibayarkan ini ya. Jadi dalam pengakuan perolehan aset tetap itu harus kita tambahkan sesuai dengan yang dikeluarkan perusahaan tetap ya, kecuali ini pajak ini ya. Tapi untuk pajak PPN atas barang mewah ini karena ia tidak dapat dikreditkan, jadi kita harus tambahkan ke dalam harga perolehan. Jadi ada dua yang menambah harga perolehan yaitu beban lain-lain dan PPN atas barang mewah ini ya. Berarti kan yang kita harus menambahkan lagi adalah nilai peralatan ini ya sebesar berarti kan sekarang kita harus menambahkan lagi ya nilai peralatannya, bukan cuma 96.600 saja, tapi ada tambahan biaya yang lain ini ya yang jadi
biaya lain ini ya yang sebesar 9.860.000. Rinciannya beban lainnya ke PPP BBNPN. Nah, jadi kita harus masukkan ke dalam peralatan kantor, bukan diakui sebagai beban lain. Nah, kemudian kita buat jurnal penyesuaian yang keempat ya, usulan ya kita buat jurnal yang keempat. Oke. Jurnal yang keempat ya, usulannya adalah dengan cara mendebit peralatan kantor dan mengkredit beban lainnya. Nah, yaitu sebesar 9.890. Nah, untuk jurnal lainnya ya itu ya. Nah, bahwa kemudian berikutnya nah, selanjutnya kemudian berikut adalah tanggal 23 November 2018 dijual salah satu unit komputer Furnace dengan harga jual 3.500.000 diperoleh pada tanggal 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta ya. Nah, dibukukan sebagai berikut. Nah, gitu. Jadi di sini kan barang loponya sebesar 3.500.000 ya dengan harga jual, kemudian peralatan kantornya kan ini ya, peralatan kantornya sebesar 1 juta. Laba aset atas penjualan aset tetap itu kan sebesar 2.500.000 itu kan 2.500.000 karena memang di sini kan untuk pembelian aset tetap di sini kan harganya adalah 3 juta ya, jangan nah, harga 3 juta. Kita akan coba melakukan perhitungannya ya, apakah percakapan ini benar atau tidak gitu kan ya. Sebentar. Nah, ini yang pertama kita masukkan, kita buat perhitungannya di sini ya, masukkannya ini ya, kita lihat di sini ya. Masuk di sini untuk harga jualnya itu kan tadi kan sebesar 3.500.000 ya. Mungkin bisa kita lihat juga di buku satunya ya. Yang selanjutnya kita harus mencari nilai bukunya nih dari aset yang dijual. Ya, caranya adalah kita hitung dulu nih di sini untuk harga perolehannya. Kemudian kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutannya ini kan diperoleh dari 2016 ya, bulan Mei. Bulan Mei 2016. Nah, mungkin sudah dilihat di buku ya kalian ya. Berarti kan di 2016 ini kan dia aset ini kan sudah disusutkan ya sebanyak 8 bulan. Ya kan? Nah, ini. Nah, ini kan dari Mei sampai dengan Desember kan berarti kan 8 bulan. Mungkin kalian bisa hitung bulan Mei sampai dengan Desember itu berapa. Maka perhitungannya adalah harga perusahaan ini kan sebesar 3 juta. Nah, dibagi 5 karena umur ekonomisnya kan 5 berarti 5 dikali 8 per 12 dapatlah 400.000 ini. Kemudian yang 2017 dan 2018 itu kan dihitung penuh 1 tahun ya, karena di sini kan bulan Desember ya tanggal 23, jadi perhitungan penyusutannya itu adalah harga perolehan 3 juta ini dibagi dengan 5 pun sama ya. Jadi untuk nilai akumulasinya itu sama, jadinya 600.000 ya. Sekarang mungkin kita bisa lihat nilai bukunya. Nilai buku ini kan diperoleh ini ya, nilai buku diperoleh dari harga perolehan ya sebesar 3 juta ini dikurangi dengan 1,6 juta. Nah, hasilnya 1,4 gini ya. Nah, sehingga diperolehnya 2,5 ya, adalah laba penjualan. Nah, hasil kami jadilah banyaknya 1.200.000 ini bukan 2,5 nih. Jadi ya yang ini 1.1.450.000 ini diperoleh dari harga jual ini 3.500.000 dikurangi dengan nilai buku nih 1.400, hasilnya 2.100.000 gitu. Itu guys. Berarti kan catatan yang diketahui ini kan ada kekeliruan ya, dan kita harus membuat jurnal koreksinya ya. Jadi kita usulkan untuk koreksi jurnalnya yaitu dengan cara yang pertama mengakui atau mengurangi akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan ini kurang dulu ya, 1,6 juta ya. Ini di sebelah titik. Kemudian untuk penjualan ini 1,6 jutanya ya. Terus kemudian untuk ini kemudian laba penjualan tetapnya karena di sini kan banyak diakui sekitar 2,5 juta, yang seharusnya di sini hanya 2,1 juta. Berarti kan selisihnya adalah 400.000 kebesaran ya, karena artinya di sini kan pengakuannya atas labanya kebesaran terlalu besar, berarti harus dikurangi lagi sebesar 400.000. Maka harusnya adalah 2,1 juta, tapi di sini dibuat aja 2.500.000. Kemudian peralatan kantor berapa di sini untuk harga perolehan kantor bisa dilihat di buku. Nah, ini kan 3 juta ya, di sini baru kita akui ya dikurangi 1 juta, berarti dikurangi 2 juta, berarti kan kita masukkan 2 juta ya, 2 juta kan, dan di antara debit dan kredit itu juga harus balance ya kan. Nah, jika jumlahnya dari ini juga 2 juta, jadi ini koreksinya yang kelima ya. Nah, ini kan sudah balance ya, 1.500.000 dengan 2 juta. Nah, ini 2 juta itu. Nah, yang berikutnya ini yang berhubungan dengan utang pembiayaan ya, nantinya kita utang pembiayaan.
Nah, ini ya. Atas penyusunan aset tetap, sekarang kan kita isi nih, sudah ada untuk harga ini ya, harga perolehannya. Kemudian ada akumulasi penyusutannya ya ini. Oh ini harga perolehannya, ini untuk ada akumulasi penyusutannya. Nah, nanti akan diperoleh di nilai buku di tahun 2017 dan di tahun 2018. Nah, jadi data untuk mengisi ini kita akan menggabungkan antara jurnal yang sudah kita buat tadi ya, atau yang ada di sini nih. Dengan buku besar, jadi dari buku besar, jadi kita dapat memperoleh informasi beberapa tambahan dan berkurangnya aset di 2018. Jadi sebagai contoh di sini ya, yang pertama ini ada bangunan sarana dan prasarana. Nah, di sini kan ada yang sebentar kita cari untuk tabel-tabelnya. Nah, ini ya. Di sini kan ada kelas ya. Ini ya. Kelas dari bangunan yang disebut dengan 1.500.000.000. Nah, ada PBB berarti kan ditambah, ini kan menambah 1.600.000, berarti kan ya ditambah dengan yang di jurnal tadi ya, yang 30 juta, yang pertama tadi yang ini. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, berarti kan total yang bertambah di 2018 itu sebesar 1.630.000 untuk yang bangunan sarana dan prasarana. Tuh. Nah, kita masukkan. Nah, ini ya, kita masukkan yang ditambahan 1.630.000. Nah, kemudian untuk mesin jika dilihat di sini, kita ke tabel-tabelnya dulu. Nah, untuk mesin sendiri, jika dilihat di sini kan untuk mesin itu tidak ada ya buku besarnya ya untuk mesin. Jadi kita lihat mungkin di buku 1 di halaman 15, karena di sini saya tidak menambahkan ya. Jadi mungkin kalian bisa melihat sendiri di buku 1 di halaman 15, di sana kan neraca 1 ya. Ternyata di situ tuh di 2017 tuh ada perubahan sebesar 420 juta dan di 2018 itu menjadi 820 juta. Pasti di sana kan ada asumsi ada penambahan saja. Berarti kan di sini kan ada penambahan sebesar 400 juta ini ya. Kita masukkan ke penambahan ini sebesar 400 juta. Jadi datanya kita lihat di neraca di halaman 15 ya. Saya infokan lagi. Nah, selanjutnya kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor ini kan sudah melakukan koreksi tadi ya, berarti data yang ada di sini di penyesuaian. Nah, ya di sini ya di sini disebutkan bahwa pembelian kendaraan bermotor sebesar 300 juta dengan cara tukar tambah. Berarti kan kendaraan nanti kan akan bertambah ya. Akan bertambah di sini 300 juta dan akan berkurang 80 juta ya ini. Akan bertambah 80 juta di sebelah kreditnya kan. Nah, ini kan akan bertukar tambah dan ini saya mungkin bisa jelasin lagi, mohon maaf sebelumnya untuk penjelasannya kurang. Di bagian kendaraan bermotor ini kan bermotor ini kan sudah melakukan koreksi tadi kan berdasarkan data yang ada di sini ya, yang di penyesuaian sini ya. Ini ya di sini disebutkan bahwa ada pembelian kendaraan bermotor sebesar 300 juta dengan cara tukar tambah. Di sini disebutkan bahwa ada pembelian kendaraan sebesar 300 juta dengan cara tukar tambah. Terus kemudian ada kendaraan bermotor. Di sini kendaraan bermotor sudah melakukan koreksi tadi ya berdasarkan data yang ada di sini di penyesuaian ini ya. Sebenarnya di sini yang B ini ya. Ya di sini kan disebutkan bahwa ada pembelian kendaraan motor sebesar 300 juta. Nah, dengan cara tukar tambah berarti kan kendaraan nanti akan bertambah di sini ya 300 juta dan akan berkurang. Nah, di sini ya akan bertambah 300 juta dan akan berkurang 80 juta. Nah, setelah budgetnya untuk kendaraan bermotor berarti kita masukkan di sini kan 300 juta dan 300 juta di sini dan 80 juta di sini. Ini kan bertambah tukar tambah berarti kan sini bertambah dan ini berkurang gitu. Nah, kemudian untuk peralatan kantornya kita lihat nih berapa pertambahnya dan di sini kita lihat nih ke buku besarnya ya, ke tabel-tabelnya itu peralatan kantor. Nah, ini ya. Ya untuk peralatan kantor di sini kan ada penambahan ini ya untuk yang komputer
Tadi kan kurang catat ya di sini sebesar 96.600.000. Nah, ditambah dengan brankas sebesar 9.890.000. Nah, tadi kan dalam jurnal penyesuaian ada satu lagi, yaitu atas kurang catat. Sebentar, kita akan ke jurnal yang keempat. Ya, lihat ya. Ketika ada beban lain-lain, ini kan berat kantornya kita tambah nih. Jadi kemudian kita ke tabelnya ini guys. Nah, ini saya zoom. Tuh ya. Kita masukkan ya di sini sebagai penambahan yang kita nilai kita ambil dari tadi di tabel ya 96 juta ditambah 98.960. Nah, dimasukkan di sini. Kemudian 96 juta ditambah dengan 96 juta 600 ditambah dengan 98.890, kemudian ada ditambah dengan dari jurnal penyesuaian ya yang tadi di jurnal 4 atas kekurangannya tadi sebesar 9.890. Jadi ini tuh untuk penambahan peralatan kantor yang berkurang di sini ya. Di sini ada yang dijual atas komputer tadi di sini. Nah, untuk nilai bukunya ini sebesar 3 juta, berarti kan ini kurang ya di sini. Kemudian untuk aset tetap sewa kendaraan ini kan tadi kan sudah kita kalkulasi ya dalam jurnal penyesuaian ya. Nah, kita ke jurnal 3. Nah, ini nilai aset tetap sewa kendaraan berarti kan ditambah ke sama kondisinya. Nah, ini ya. Ini kan nilai asetnya kendaraan berarti kan ditambah ke sini ya. Nah, ini kan. Nah, kemudian habis ya ini kan harga perjalanan tahun 2018 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh auditor di total ini ya di 2018. Ini kan diperoleh dari 2017. Ini 2017 dikurangi ini 2017 ditambah kemudian dikurangi, nah hasilnya seperti ini gitu kan. Terus kemudian diperoleh keseluruhannya sebesar 6.899.069. Ini total aset tetapnya ya guys ya. Kemudian di sini untuk aset tetap sewa kendaraan ini kan tadi kan juga sudah dikoreksi dalam jurnal penyesuaian ya, jurnal 3 tadi ya. Di nilai aset tetap sewa kendaraan berarti kan ini bertambah ke udah. Kemudian kita hitung nih untuk akumulasi penyusutannya ya. Ya. Ini untuk akumulasi penyusutannya. Kita dapat melakukan perhitungannya di sini. Nah, ini kita buat perhitungannya penyusutan tahun 2018. Nah, karena ada aset lama, kemudian ada bertambah dan berkurang. Ini ya, ini. Nah, tadi kan kita akan menghitung berapa penyusutan yang benar. Nah, ini ada penyusutan bagian pencatatannya. Nah, berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh PT Sukus ini dapat akumulasi 147.500.000. Kemudian ada 62 juta ya. Nah, ke soal C mana ya? Kemudian kita hitung dulu nih untuk akumulasi penyusutannya, kita dapat melakukan perhitungan. Di sini kita buat perhitungannya adalah penyusutan tahun 2018. Karena ada aset yang lama, ini aneh untuk aset lamanya ya. Kemudian ada bertambah dan berkurang, ya kan? Bertambah dan berkurang. Tadi kan kita akan menghitung berapa penyusutannya yang benar ya. Nah, ini ada penyusutan berdasarkan catatan yang dilakukan oleh PT Sukut, dapat kita lihat di buku besar ini ya. Di sini dapat sebentar. Satu.
sudah di sini sudah terdapat akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutannya itu nah bisa dilihat di sini sebesar 447.500.000 ya. Nah, kemudian untuk yang 62 itu ada di akumulasi penyusutan, bisa dilihat di neraca saldo yang di PT Sukus di halaman 15 ya. Karena saya tidak menambahkan di sini. Kemudian ada 300 juta 300 juta 237.400 ya untuk kendaraan bermotor. Nah, apakah benar ya? Nanti kita akan cek ya. Kemudian ada 50 nya di sini 54.454.400. Nah, itu. Nah, berikut ini adalah gambaran kertas kerja pemeriksaan. Ini dapat saudara lihat di buku 2 yaitu di halaman 114 sampai dengan 120. Jadi data yang kita gunakan ya, kita mengambil daftar aset sesuai dengan data yang sudah diisi dalam kertas kerja tersebut. Gimana di sana ada daftar harga perolehan aset, kemudian ada akumulasi penyusutan dan ada nilai buku. Nah, jadi ini untuk para kliennya yang berdasarkan klien ya. Kemudian di sini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan dan akan menghasilkan nilai per auditnya ya, yang ini ya. Nah, yang menjadi temuan audit dalam melakukan pemeriksaan ini dapat dilihat di buku 1 ya. Ini di sana ada data yang berhubungan dengan aset tetap di modul 7 ya. Nah, ini menjadi temuan pertama. Di sini ada masalah bangunan dan prasarana ya. Yang bahwa di sini tuh ada perusahaan PT Suku sudah membangun sebuah gedung dengan menghabiskan nilai sebesar 1.500.000.000 yang sampai dengan akhir tahun 2018 perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun. Jadi ini kan untuk aset yang dibuat sendiri ya. Di sini contohnya kan ada gedung ya, yang perhitungannya PPh-nya tentu berbeda dengan aset yang diperoleh dengan cara melakukan pembeliannya. Jadi DPP yang dijadikan sebagai dasar pengenaan PPN-nya itu 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Tapi kan di sini kan 20% itu kan dari 1.500.000.000. Nah, dan PPN-nya itu kan tetap sebesar 10% ya. Kemudian mungkin kita bisa masukkan di sini ya untuk pemeriksaan yang pertamanya ya. Di sini dapat kita masukkan bahwa perusahaan belum melakukan pencatatan PPN atas bangunan yang dibuat sendiri. Nah, jadi kita usulkan nih untuk membuat jurnal penyesuaian yaitu dengan mencatat PPN sebesar 10% dari 20% dikalikan dengan 1.500.000.000 itu dengan cara mendebit bangunan prasarana dan mengkredit utang PPN-nya ini ya. Nah, jadi di sini kan bukan PPN masukan ya, karena bukan diperoleh dari pembelian, tapi kan di sini dengan cara dibuat sendiri. Nah, maka dia akan menambah nilai aset dan negatifnya adalah utang PPN-nya sebesar 30 juta. Nah, jadi perhitungannya tadi kan adalah 10% dari 20% dikalikan 1.500.000.000, jadilah 30 juta ini. Nah, jadi itu 20% ini tuh adalah DPP-nya. DPP karena saat ini kan dibuat sendiri ya, dan 10% ini adalah PPN-nya gitu. Kemudian yang kedua, pada tanggal 25 Juni 2018 perusahaan telah membeli 3 unit truk Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Yang ini ya, 300 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tahun ini tanggal 6 Juli 2017 adalah sebesar 80 juta dan akumulasi penyusutannya itu sebesar 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371.000, sedangkan isinya dibayar oleh perusahaan dan dapat
dicatat jurnal sebagai berikut. Nah, ini untuk pencatatan mendebitnya kan kendaraan bermotornya ya. Kemudian kreditnya itu adalah bank lopo. Nah, jadi transaksi yang berhubungan dengan tukar tambah. Yang artinya di sini kan ada aset yang diperoleh dan ada aset yang dilepas. Tapi kan kita harus mengetahui nih berapa laba atau rugi atas pertukaran aset ini. Jadi tidak bisa nih kita membuat jurnal langsung seperti ini. Nah, tidak bisa membuat jurnal langsung seperti ini ya. Sementara kendaraan bermotor yang lama kan harus kita keluarkan. Nah, kendaraan bermotor yang baru harus kita catat. Gitu. Mungkin kita dapat buat perhitungannya ya. Untuk perhitungannya, oke di sini ya. Nah, kita dapat buat perhitungannya di sini ya untuk pertukaran aset tetapnya. Yang pertama kan yang kita hitung terlebih dahulu adalah harga perolehan truk misalnya, gitu kan. Yang pertama yang kita hitung terlebih dahulu itu harga perolehan truk Nissan. Jadi truk misalnya itu truk yang lama yang ditukar untuk ditukar. Kemudian ini kan ini ya. Kemudian ini kan ada harga perolehan sekarang kita hitung nih akumulasi penjualannya. Nah, di sini kan bahwa akumulasi sudah disebutkan ya tadi ya sebesar 16 juta akumulasinya. Berarti kan diperolehlah nilai buku nih. Ini nilai bukunya. Nah, uh, dari truk Nissan itu kan sebesar 64 juta. Nah, itu tuh dari 80 juta ini dikurangi 16 juta ini. Lah, hasilnya 64 juta ini. Kemudian di sini ada truk Nissan ini dihargai sebesar 59.371.000. Berarti kan dari selisih antara nilai buku, ini ya nilai buku, dan nilai pasar, berarti kan besar mana nih? Nah, jika dilihat di sini kan besarnya kan adalah besar nilai buku ya, maka selisihnya disebut dengan rugi pertukaran aset. Berapa dapatnya? Nah, dapatnya adalah 4.629.000. Itu adalah pertukaran aset. Aset tetap yang diperoleh dari nilai buku dikurangi nilai pasar. Kemudian yang berikutnya di sini kan ada kendaraan yang dibeli seharga 300 juta ya, yang tadi ya. Mungkin bisa dilihat di buku 1 ya kan, harga produk. Nah, tapi kan di sini kan hanya dicatatnya kan sebesar 240 juta 629.000 itu yang di jurnal itu ya. Nah, artinya kan jadi kurang catat. Berapa kurang catatnya? Kita perhitung aja di sini. Berarti kan jadi untuk harga asetnya kan gini. Berarti kan tadi kan kemudian kan kendaraan berikutnya di sini kan ada kendaraan 300 juta ini. Nah, kemudian kan tapi kan di sini harus dicatat nih. Nah, dicatatnya kan sebesar 240 juta 629.000. Nah, artinya kan terjadi kurang catat nih. Nah, berapa kurang catatnya kita perhitungkan aja di sini. Jadi kurang jadi untuk harga aset yang baru itu kan 300 juta, baru dicatat 240 juta 629.000. Maka ada kurang dapat sebesar 59.371.000. Ini kurang ini ini adalah kurang dapat atas aset tetap. Jadi dari perhitungan ini dapat kita buat jurnal koreksinya atas kesalahan catatan yang dilakukan di accounting PT Sugus. Jadi apa yang kita masukkan di sini untuk pertemuan yang kedua ya. Terjadi kurang
terjadi kurang catat perolehan aset tetap serta belum mencatat akumulasi penyusutan ruginya. Penyusutan dan ruginya ya. Nah, jadi ini kan perlu kita lakukan koreksinya ya. Jadi dengan mendebitkan kendaraan bermotor, kemudian mendebitkan akumulasi penyusutan kendaraan bermotor. Nah, dan rugi pertukaran asetnya untuk kreditnya itu adalah kendaraan bermotor. Nah, untuk yang debit ini kan kita masukkan kekurangannya ya. Nah, mungkin sebesar 59.341. Nah, diambil dari selisihnya ini ya. Kemudian berarti ini kan tadi kan ukurannya kita masukkan di sini kan, tambah di sini berarti di debit, kemudian akumulasinya kita masukkan di sini ya sebesar 16 juta nih ya. Dari sini nah, ini karena asetnya dijual ditukar berarti kan akumulasinya ikut berkurang. Kemudian rugi pertukaran aset ini kita masukkan ini berarti masukkan ke sini sebesar 4.629.000. Dan di sini kendaraan bermotor yang dikreditkan adalah sebesar 80 juta ya, berarti ini ya. Masukkan ke sini nilainya ya. Jadi nilai kendaraan yang ditukar di sini adalah 80 juta. Jadi jika dijumlahkan yang di sesi debit ini harus sama nih, sama dengan di bagian kredit. Nah, jika sudah sama berarti pertemuan sudah selesai. Selanjutnya soal setelah berikutnya kan di ya berikutnya kan di mana di sini pada tanggal 5 Maret 2018 perusahaan telah melakukan pembelian 1 unit Call Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut ya. Jadi ini kendaraan sewa pembiayaan yang artinya leasing. Ini kan harga perolehannya ya. Terus ini ada uang muka, ini ada pokok pinjaman. Terus ini adalah ada bunganya, terus ada jumlah pinjamannya. Nah, kemudian ini kan ada masa pembiayaan, ini ada angsuran, pokoknya ini ada yang nah, kemudian kan mungkin saya lupa menuliskan ya untuk di bawahnya angsuran ini. Terus untuk pokok bawahnya ini kan ada angsuran pokok ya sebesar 4 juta dan bunganya itu kan sebesar 1.165.000 ya. 165.875 ya rupiah. Nah, kemudian untuk pembayaran sewa pembiayaan ini setiap bulannya terhitung bulan Mei 2018 dan pada akhir masa sewa pembiayaan mempunyai hak opsi. Ada hak opsinya nih. Jadi oleh perusahaan ternyata dicatat seperti ini. Nah, untuk kendaraan bermotornya itu sebesar 160 juta. Kemudian bank logonya itu sebesar 36.019.000. Berarti kan ini DPP-nya ya. Ini ya. Terus 30 untuk 36 ini yang 36.019.000 ini bagian atas. Nah, kemudian untuk sewa pembiayaan jangka panjangnya
sebesar 123.918.000. Ini jumlah pinjamannya. Ya kan, ini untuk jumlah pinjamannya ya. Terus jadi itu ini ada 160 juta. Oke. Ini ada 160 juta diperoleh dari jumlah pinjaman ya. Dari jumlah pinjaman yang sebesar 123.981 ini ditambah dengan 36.019.000 ini. Nah, maka hasilnya 160 juta ini gitu. Ini ditambah dengan uang muka yang dapat hasilnya 160 juta. Jadi berdasarkan PSAK yang diakui sebagai harga perolehan kendaraan adalah uang muka ditambah dengan pokok pinjaman yang 36 juta ini tambah dengan 36 juta ini tambah 96 juta tanpa bunga ya. Jadi bunga ini tuh sebenarnya tidak menambah nilai harga perolehan aset. Berarti kan ini kesalahan yang terjadi dilakukan pada situsnya. Nah, kemudian dari pencatatan akuntansi, untuk aset tetap yang diperoleh dengan cara leasing itu harus dicatat terpisah dengan aset yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi nanti ketika sudah lunas baru bisa diakui sebagai aset perusahaan. Harus kita buat jurnal koreksinya dengan cara mengurangi kendaraan bermotor. Ini mengakui sebagai aset sewa pembiayaan. Nah, di jurnal yang dapat kita di jurnal yang dapat kita buat di sini ya, untuk yang ketiga ya, ada salah catat kendaraan. Sewa kendaraan yang diperoleh melalui sewa pembiayaan. Nah, maka jurnal koreksi yang diusulkan adalah mendebit akumulasi aset tetap yang berupa kendaraan bermotor senilai harga perolehan sebesar 132.019.000 gitu kan. Kemudian untuk utang sewa pembiayaan jangka panjangnya ini, untuk sewa pembiayaan jangka panjang di sini tuh terjadi kelebihan karena termasuk bunga, maka dikurangi sebesar nilai bunganya. Nah, yang tadi itu yang 27.981.000 ya. Jadi itu nilai yang dikurangi. Nah, jadi kreditnya adalah kendaraan bermotor. Jadi kendaraan bermotor yang dibeli melalui sewa atau leasing yang diakui sebagai aset sewa kendaraan bermotor. Jadi ini bukan diakui sebagai kendaraan bermotor. Tentu beda ya. Maka di sini tuh harus dikeluarkan yaitu dengan mengkredit kendaraan bermotor senilai yang sudah dicatat sebelumnya, yaitu sebesar 160 juta itu ini. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini yang C, di sini kan bahwa pada tanggal 12 Januari 2018, di sini kan membeli 10 unit komputer ya, melalui impor. Nah, berikut ini adalah data-datanya. Jadi untuk permasalahan yang terjadi di sini kan dicatat oleh perusahaan peralatan kantor sebesar 96.600.000. Berarti kan ya 96.600.000 ini nilai impor, kemudian PPN masukannya itu kan 9 juta. PPN masukannya ya sebesar 9.660.000. Berarti kan ini kemudian di sini kan ada pajak dibayar di muka PPh pasal 22, yaitu PPh impor, kemudian hingga beban lain-lain ya.
Nah, sebesar 9.890.000. Dan kreditnya yaitu Bank Lopo sebesar 118.565.000 ya, sesuai dengan yang dibayarkan ini ya. Yang dibayarkan yang ini ya. Jadi dalam pengakuan perolehan aset tetap itu harus kita tambahkan sesuai dengan yang dikeluarkan perusahaan tetap ya, kecuali ini pajak-pajak ini ya. Tapi untuk pajak PPN atas barang mewah ini karena ia tidak dapat dikreditkan, jadi kita harus tambahkan ke dalam harga perolehan. Jadi ada dua yang menambah harga perolehan, yaitu beban lain-lain dan PPN atas barang mewah ini ya. Berarti kan yang kita harus menambahkan lagi adalah nilai peralatan ini ya, sebesar berarti kan sekarang kita harus menambahkan lagi ya nilai peralatannya, bukan cuma 96.600.000 saja, tapi ada tambahan biaya yang lain ini ya, yang jadi biaya lain ini ya, yang sebesar 9.860.000. Rinciannya beban lainnya ke PPB BBNPN. Nah, jadi kita harus masukkan ke dalam peralatan kantor, bukan diakui sebagai beban lain-lain. Nah, kemudian kita buat jurnal penyesuaian yang keempat ya, usulan ya, kita buat jurnal yang keempat. Oke. Jurnal yang keempat ya, usulannya adalah dengan cara mendebit peralatan kantor dan mengkredit beban lainnya. Nah, yaitu sebesar 9.890.000. Nah, untuk jurnal lainnya ya itu ya. Nah, bahwa kemudian berikutnya nah, nah selanjutnya kemudian berikut adalah tanggal 23 November 2018 dijual salah satu unit komputer Wireless dengan harga jual 3.500.000 diperoleh pada tanggal 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta ya, yang dibukukan sebagai berikut. Nah, gitu. Jadi di sini kan Bank Loponya uh, sebesar 3.500.000 ya, dengan harga jual, kemudian peralatan kantornya kan ini ya, peralatan kantornya sebesar 1 juta. Laba aset atas penjualan aset tetap itu kan sebesar 2.500.000 itu kan, 2.500.000 karena memang di sini kan untuk pembelian aset tetap di sini kan harganya adalah 3 juta ya, jangan nah, dengan harga 3 juta. Kita akan coba melakukan perhitungannya ya, apakah pencatatan ini benar atau tidak gitu kan ya. Bentar. Nah, ini yang pertama kita masukkan, kita buat perhitungannya di sini ya, masukannya ini ya, kita lihat di sini ya. Masukkan di sini untuk harga jualnya itu kan tadi kan sebesar 3.500.000 ya. Kemudian mungkin bisa kita lihat juga di buku satunya ya.
yang selanjutnya kita harus mencari nilai bukunya nih uh, dari aset yang dijual. Ya caranya adalah kita hitung dulu nih di sini untuk harga perolehannya, kemudian kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutannya ini kan diperoleh dari 2016 ya, bulan Mei. Bulan Mei 2016. Nah, mungkin bisa dilihat di buku ya kalian ya. Berarti kan di 2016 ini kan dia aset ini kan sudah disusutkan ya sebanyak 8 bulan. Ya kan? Nah, ini. Terus, nah, ini kan dari Mei sampai dengan Desember kan berarti kan 8 bulan. Mungkin kalian bisa hitung bulan Mei sampai dengan Desember itu berapa. Maka perhitungannya adalah harga perolehannya itu kan sebesar 3 juta. Nah, dibagi 5 karena umur ekonomisnya kan 5 berarti 5 dikali 8 per 12 dapatlah 400.000 ini. Kemudian yang 2017 dan 2018 itu kan dihitung penuh 1 tahun ya, karena di sini kan bulan Desember ya tanggal 23, jadi perhitungan penyusutannya itu adalah harga perolehan 3 juta ini dibagi dengan 5 pun sama ya. Jadi untuk nilai akumulasinya itu sama, jadinya 600.000 ya. Sekarang mungkin kita bisa lihat nilai bukunya. Nilai buku ini kan diperoleh ini ya, nilai buku diperoleh dari harga perolehan ya sebesar 3 juta ini dikurangi dengan 1,6 juta. Nah, hasilnya 1,4 gini ya. Nah, sehingga diperolehnya 2,5 ya adalah laba penjualan. Nah, hasil tetapnya jadilah banyaknya 1.200.000 ini bukan 2,5 nih. Jadi ya yang ini 1.1.400.000 ini diperoleh dari harga jual ini 3.500.000 dikurangi dengan nilai buku nih 1.400, hasilnya 2.100.000 gitu. Gitu guys. Berarti kan pencatatan yang diketahui ini kan ada kekeliruan ya, dan kita harus membuat jurnal koreksinya ya. Jadi kita usulkan untuk koreksi jurnalnya yaitu dengan cara yang pertama mengakui atau mengurangi akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan ini kurang dulu ya, 1,6 juta ya. Ini di sebelah debit, kemudian untuk penjualan ini 1,6 jutanya ya. Terus kemudian untuk ini sebagai kemudian laba penjualan tetapnya karena di sini kan banyak diakui sebesar 2,5 juta yang seharusnya di sini hanya 2,1 juta, berarti kan selisihnya adalah 400.000 kebesaran ya, karena artinya di sini kan pengakuannya atas labanya kebesaran terlalu besar, berarti harus dikurangi lagi sebesar 400.000. Maka harusnya adalah 2,1 juta. Tapi di sini dibuat aja 2.500.000. Kemudian peralatan kantor berapa di sini untuk harga perolehan kantor bisa dilihat di buku. Nah, ini kan 3 juta ya. Di sini baru kita akui ya dikeluarkan 1 juta, berarti dikurangi 2 juta. Berarti kan kita masukkan 2 juta ya. 2 juta kan. Dan di antara debit dan kredit itu juga harus balance. Ya kan? Nah, jika jumlahnya dan ini juga 2 juta, jadi ini koreksinya yang kelima ya. Nah, ini kan sudah balance ya. 1.500.000 tambah 400 sama dengan 2 juta. Nah, ini 2 juta gitu. Nah, yang berikutnya ini yang berhubungan dengan utang pembiayaan ya. Nantinya kita utang pembiayaan. Nah, ini ya.
atas penyusunan aset tetap. Sekarang kan kita isi nih, sudah ada untuk harga ini ya, harga perolehannya. Kemudian ada akumulasi penyusutannya ya, ini gimana ini? Oh, ini harga perolehannya, ini untuk ada akumulasi penyusutannya. Nah, nanti akan diperoleh di nilai buku di tahun 2017 dan di tahun 2018. Nah, jadi data untuk mengisi ini kita akan menggabungkan antara jurnal yang sudah kita buat tadi ya, atau yang ada di sini nih. Dengan buku besar, jadi dari buku besar, jadi kita dapat memperoleh informasi beberapa tambahan dan berkurangnya aset di 2018. Jadi sebagai contoh di sini ya, yang pertama, ini ada bangunan, sarana dan prasarana. Nah, di sini kan ada yang sebentar, kita cari untuk tabel-tabelnya ya. Nah, ini ya. Di sini kan ada request ya. Ini ya. Request dari bangunan yang disebut dengan 1.500.000.000. Nah, ada PBB berarti kan ditambah, ini kan menambah 1.600.000, berarti kan ya ditambah dengan yang di jurnal tadi ya, yang 30 juta, yang pertama tadi, yang ini. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, berarti kan total yang bertambah di 2018 itu sebesar 1 juta, mohon maaf, 1.630.000 untuk yang bangunan sarana dan prasarana. Tuh. Nah, kita masukkan. Nah, ini ya, kita masukkan yang ditambahan 1.630.000. Nah, kemudian untuk mesin jika dilihat di sini, kita ke tabel-tabelnya dulu. Nah, untuk mesin sendiri, jika dilihat di sini kan untuk mesin itu tidak ada ya buku besarnya ya untuk mesin. Jadi kita lihat mungkin di buku 1 di halaman 15, karena di sini saya tidak menambahkan ya. Jadi mungkin kalian bisa melihat sendiri di buku 1 di halaman 15, di sana kan neraca saldo ya. Ternyata di situ tuh di 2017 tuh ada perubahan sebesar 420 juta dan di 2018 itu menjadi 820 juta. Pasti di sana kan ada asumsi ada penambahan saja. Berarti kan di sini kan ada penambahan sebesar 400 juta. Ini ya. Kita masukkan ke penambahannya ini sebesar 400 juta. Jadi datanya kita lihat di neraca di halaman 15 ya. Saya infokan lagi. Nah, selanjutnya kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor ini kan sudah melakukan koreksi tadi ya, berarti data yang ada di sini di penyesuaian. Nah, ya di sini ya di sini disebutkan bahwa pembelian kendaraan bermotor sebesar 300 juta dengan cara tukar tambah, berarti kan kendaraan nanti kan akan bertambah ya.
akan bertambah di sini 300 juta dan akan berkurang 80 juta ya, ini akan bertambah 80 juta di sebelah kreditnya kan. Nah, ini kan akan bertukar tambah dan nih gini. Saya mungkin bisa jelasin lagi, mohon maaf sebelumnya untuk penjelasannya kurang. Di bagian kendaraan bermotor ini kan, kendaraan bermotor ini kan sudah melakukan koreksi tadi kan, berdasarkan data yang ada di sini ya, yang di penyesuaian sini ya, yang ini ya, di sini disebutkan bahwa ada pembelian kendaraan bermotor sebesar 300 juta dengan cara tukar tambah. Di sini disebutkan bahwa ada pembelian kendaraan sebesar 300 juta dengan cara tukar tambah. Kayaknya banyak yang dikat. Terus kemudian ada kendaraan bermotor. Di sini kendaraan bermotor sudah melakukan koreksi tadi ya, berdasarkan data yang ada di sini di penyesuaian ini ya, sebentar. Di sini yang B ini ya. Ya di sini kan disebutkan bahwa ada pembelian kendaraan motor sebesar 300 juta. Nah, dengan cara tukar tambah, berarti kan kendaraan nanti akan bertambah di sini ya, 300 juta dan akan berkurang. Nah, di sini ya, akan bertambah 300 juta dan akan berkurang 80 juta. Nah, setelah kreditnya untuk kendaraan bermotor, berarti kan kita masukkan nih di sini kan, 300 juta dan 300 juta di sini, dan 80 jutanya di sini. Ini kan bertambah, tukar tambah, berarti kan sini bertambah dan ini berkurang gitu. Nah, kemudian untuk peralatan kantornya, kita lihat nih berapa bertambahnya, dan di sini kita lihat nih ke buku besarnya ya, ke tabel-tabelnya itu perawatan kantor. Nah, ini ya. Ya, untuk peralatan kantor di sini kan ada penambahan ini ya, untuk yang komputer. Tadi kan kurang catat ya di sini ya, sebesar 96.600.000. Nah, ditambah dengan brankas sebesar 9.890.000. Nah, tadi kan dalam jurnal penyesuaian ada satu lagi, yaitu atas kurang catat. Bentar, kita akan ke jurnal yang keempat. Ya, bisa lihat ya. Ketika ada beban lain-lain, ini kan peran kantornya kita tambah nih. Berarti kemudian kita ke tabelnya itu ya guys. Nah, ini. Ini saya zoom. Tuh ya. Kita masukkan ya di sini sebagai penambahan yang kita nilai, kita ambil dari tadi di tabel ya, 96 juta ditambah 98.960. Nah, dimasukkan di sini, kemudian 96 juta ditambah dengan 96 juta 600 ditambah dengan 98.890, kemudian ada ditambah dengan dari jurnal penyesuaian ya, yang tadi di jurnal 4 atas kekurangannya tadi sebesar 9.890. Jadi ini tuh untuk penambahan peralatan kantor yang berkurang di sini ya. Di sini ada yang dijual atas komputer tadi di sini. Nah, untuk nilai bukunya ini sebesar 3 juta, berarti kan ini kurang ya. Jadi ini di sini dimasukkan.
Kemudian untuk aset tetap sewa kendaraan ini kan tadi kan sudah kita koreksi ya dalam jurnal penyesuaian ya. Nah, kita ke jurnal 3. Nah, ini nilai aset tetap sewa kendaraan berarti kan bertambah ke, kita masukkan di sini. Nah, ini ya. Ini kan nilai asetnya kendaraan berarti kan bertambah ke sini ya. Nah, ini kan. Nah, kemudian habis ya ini kan harga berjalan tahun 2018 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh auditor di total ini ya di di 2018. Ini kan diperoleh dari 2017 ini 2017 dikurangi ini 2017 ditambah kemudian dikurangi, nah hasilnya seperti ini gitu kan. Terus kemudian diperoleh keseluruhannya sebesar 6.899.069. Ini total aset tetapnya ya guys ya. Kemudian di sini untuk aset tetap sewa kendaraan ini kan tadi kan juga sudah dikoreksi dalam jurnal penyesuaian ya, yang di jurnal 3 tadi ya, di nilai aset tetap sewa kendaraan berarti kan ini bertambah ke udah. Kemudian kita hitung nih untuk akumulasi penyusutannya ya. Ya, ini untuk akumulasi penyusutannya. Kita dapat melakukan perhitungannya di sini. Nah, ini kita buat perhitungannya penyusutan tahun 2018. Nah, karena ada aset lama, kemudian ada bertambah dan berkurang. Ini ya, ini. Nah, tadi kan kita akan menghitung berapa penyusutan yang benar. Nah, ini ada penyusutan bagian pencatatannya. Nah, berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh PT Sukus ini dapat akumulasi 147.500.000. Kemudian ada 62 juta ya. Soal C mana ya? Kemudian kita hitung dulu nih untuk akumulasi penyusutannya. Kita dapat melakukan perhitungan. Di sini kita buat perhitungannya adalah penyusutan tahun 2018. Karena ada aset yang lama, ini aneh untuk aset lamanya ya.
Kemudian ada bertambah dan berkurang, ya kan? Bertambah dan berkurang tadi kan kita akan menghitung berapa penyusutannya yang benar ya. Nah, ini ada penyusutan berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh PT Sukut, dapat kita lihat di buku besar ini ya. Di sini terdapat, sebentar, satu. uh, sudah di sini sudah terdapat akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutannya itu, nah, bisa dilihat di sini sebesar 400 juta 147 juta 500 ribu ya. Nah, kemudian untuk yang 62 itu ada di akumulasi penyusutan, bisa dilihat di neraca saldo yang di PT Sukus di halaman 15 ya, karena saya tidak menambahkan di sini. Kemudian ada 300 juta 300 juta 237.400 ya untuk kendaraan bermotor. Nah, apakah benar ya? Nanti kita akan cek ya. Kemudian ada 50 nih ya di sini ya, 54.454.400. Nah, itu. Nah, ini